Losing time, I'm fading fast. Puncak keganasan di era 1000 cc, Stoner prediksi Mark bakal lebih mengerikan di 2026. Dalam dunia balap, usia sering dijadikan ukuran kemunduran. Namun dalam kasus Marc Marquez, waktu justru berperan sebagai alat pemurnian. Ia tidak lagi sekedar mengasah kecepatan, melainkan memoles cara berpikir, membaca resiko dan mengelola tekanan. Musim 2026 akan menjadi puncak dari proses panjang itu, sebuah titik temu antara pengalaman, mesin dan kesempatan sejarah yang tidak datang dua kali. Musim 2026 bukan hanya musim baru dalam kalender MotoGP, ia adalah musim penutup. Era mesin 1000 cc akan berakhir setelah lebih dari satu dekade membentuk wajah MotoGP modern. Regulasi baru 850 cc pada 2027 akan mengubah segalanya, karakter motor, gaya balap, hingga profil pembalap yang mampu mendominasi. Karena itu, juara dunia terakhir era 1000 cc akan selalu memiliki tempat khusus dalam sejarah. Marc Marquez memahami makna momen ini lebih baik dari siapapun di grid. Ia tidak hanya mengejar gelar, tetapi makna di balik gelar itu sendiri. Jika ia kembali menjadi juara dunia pada 2026, maka ia akan tercatat sebagai pembalap tertua yang meraih gelar di era 1000 cc, sekaligus pembalap terakhir yang menutup regulasi tersebut sebagai raja. Bagi Marc, ini bukan ambisi kosong. Sepanjang kariernya, ia selalu menunjukkan satu pola yang konsisten. Ketika tekanan sejarah meningkat, performanya justru mencapai level tertinggi. Ia melakukannya saat mendominasi di usia muda, bertahan saat cedera menggerogoti fisik dan mentalnya, dan kini kembali ke puncak dengan versi dirinya yang jauh lebih tenang. Di Ducati, Marc tidak berada dalam situasi bertahan. Ia berada dalam kondisi ideal, motor kompetitif, lingkungan stabil, dan kepercayaan penuh. Kombinasi ini membuat Marc tidak perlu lagi memaksakan gaya balap ekstrim. Ia memilih presisi, membaca balapan, dan memanfaatkan kesalahan lawan. Casey Stoner melihat perubahan ini sebagai evolusi paling berbahaya. Mantan juara dunia itu menilai bahwa Marc saat ini adalah pembalap yang jauh lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya. Marc sekarang tidak membalap untuk membuktikan sesuatu, dia membalap untuk mengontrol segalanya, kata Stoner. Menurut Stoner, pengalaman panjang Marc di era 1000 cc memberinya pemahaman mendalam tentang bagaimana motor bereaksi di kondisi ekstrim. Motor 1000 cc menuntut respek tinggi dan kepekaan dari pembalap. Jika Anda tidak memahaminya, motor itu akan membuat Anda kesulitan. Marc sudah melalui semua fase itu. Stoner juga menyoroti bahwa pembalap yang mampu mendominasi di akhir sebuah regulasi biasanya adalah mereka yang memiliki kepekaan teknis tinggi, bukan sekedar refleks cepat. Di tahun-tahun terakhir regulasi, semua motor sudah sangat dekat performanya. Perbedaannya hanya ada di pembalap, kata Stoner. Dalam pandangan Stoner, Marc memiliki keunggulan besar karena ia tahu persis kapan harus menyerang dan kapan cukup mengamankan posisi. Itulah yang membuatnya berbahaya di kejuaraan. Dia tidak perlu selalu menang untuk membuat lawan tertekan, ujar Stoner. Musim 2026 juga memiliki dimensi psikologis yang besar. Banyak pembalap muda akan melihatnya sebagai jembatan menuju era baru 850 cc. Fokus mereka akan terpecah antara hasil jangka pendek dan adaptasi masa depan. Marc berada di posisi sebaliknya. Fokusnya sepenuhnya pada satu tujuan, menutup era ini dengan sempurna. Stoner menyebut skenario ini sebagai penutup yang perfect. Jika Marc menutup era 1000 cc dengan gelar, itu akan menjadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah MotoGP. Bukan karena jumlah gelar semata, tetapi karena konteks dan perjalanan yang menyertainya. Musim 2026 tidak akan mudah, persaingan akan ketat, tekanan akan besar, dan setiap kesalahan akan berharga mahal. Namun jika ada satu pembalap yang terbukti mampu bertahan dalam kondisi seperti itu, maka Marc Marquez adalah jawabannya. Di akhir era 1000 cc, dunia MotoGP mungkin akan menyadari satu hal penting. Keganasan sejati tidak selalu datang dari keberanian tanpa takut, tetapi dari ketenangan seorang veteran yang tahu bahwa inilah kesempatan terakhirnya untuk menulis sejarah dan ia tidak berniat menyia-nyiakannya. Banyak tawaran yang menggoda. Kesetiaan Marc Marquez pada Ducati takkan goyah karena uang. Kesetiaan bukanlah tentang bertahan karena tak ada pilihan, melainkan tentang memilih untuk tetap tinggal ketika semua pintu lain terbuka lebar. Dalam dunia balap profesional di mana angka kontrak seringkali berbicara lebih keras daripada idealisme, prinsip semacam itu menjadi semakin rangka. Namun, justru disitulah sosok Marc Marquez kembali memperlihatkan watak aslinya sebagai pembalap yang berjalan di jalur berbeda.
Manajer balap senior Alberto Fergani menilai bahwa Marc Marquez akan tetap berkomitmen penuh bersama Ducati Lenovo setidaknya hingga kontraknya berakhir pada musim MotoGP 2026. Pernyataan ini muncul di tengah ramainya spekulasi soal tawaran-tawaran besar dari tim rival yang konon siap menggelontorkan angka fantastis demi membajak sang juara dunia. Meski demikian, Fergani meyakini bahwa uang bukanlah faktor penentu bagi Marc. Pandangan tersebut tidak lahir dari asumsi kosong. Musim 2025 menjadi bukti nyata bagaimana Marc Marquez menemukan kembali rumahnya di lintasan. Bersama Ducati, ia bukan hanya kembali menang, tetapi kembali menjadi dirinya sendiri. Gelar juara dunia MotoGP 2025 yang ia raih dengan dominasi luar biasa menandai gelar ketujuhnya di kelas utama, sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa kebangkitannya bukan sekadar cerita emosional, melainkan fakta kompetitif. Fergani melihat ada sesuatu yang berbeda pada Marc musim ini, sesuatu yang tak selalu bisa diukur dengan statistik atau jumlah kemenangan. Secara pribadi, saya tidak yakin dia mencari tawaran yang fantastis, karena Marc bukan tipe orang yang mudah tergiur uang, dan saya belum pernah melihatnya sebahagia tahun ini. Pernyataan itu menyentuh inti persoalan. Kebahagiaan dalam konteks Marc Marquez bukanlah tentang nominal kontrak, melainkan tentang rasa menyatu dengan motor, tim dan proyek yang ia bela. Bagi Marc, Ducati bukan sekedar motor tercepat di grid. Ducati adalah lingkungan yang memberinya ruang untuk mengekspresikan naluri balap tanpa batasan, sekaligus struktur yang cukup solid untuk menopang ambisinya. Setelah bertahun-tahun melewati fase sulit, cedera panjang dan keraguan tentang masa depannya, menemukan kembali rasa nyaman menjadi nilai yang tak ternilai. Karena itu, saya pikir dia bisa tetap di Ducati, dan itu tidak akan mengejutkan saya. Lanjut Fergani. Dalam kalimat sederhana itu tersimpan logika yang kuat. Ketika seorang pembalap telah menemukan kombinasi ideal antara performa, kepercayaan diri dan stabilitas, ingin untuk berpindah hanya demi uang menjadi kehilangan makna. Fergani bahkan menambahkan jika Marc benar-benar bertahan, hal itu justru akan menjadi kekecewaan bagi banyak pihak di paddock. Bukan karena mereka membenci Ducati, tetapi karena Ducati saat ini adalah motor yang paling didambakan. Semua orang ingin berada di atas motor tersebut, menunggangi motor terbaik di tim paling kompetitif. Hubungan antara Ducati dan Marc digambarkan Fergani sebagai kerjasama yang dibangun di atas kepentingan bersama. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak yang merasa perlu mencari jalan keluar. Ducati mendapatkan pembalap dengan aura juara, daya tarik global dan kemampuan teknis yang luar biasa. Marc mendapatkan motor yang memberinya senjata penuh untuk mengeksekusi naluri balapnya. Saya pikir ini adalah kerjasama yang didasarkan pada kepentingan bersama, karena tidak ada pihak yang ingin mengakhirinya, ujar Fergani. Kalimat ini menegaskan bahwa relasi tersebut bukanlah relasi sementara yang rapuh oleh godaan pasar. Ini adalah simbiosis yang matang di mana kedua belah pihak saling menguatkan posisi satu sama lain. Dalam konteks pasar pembalap, posisi Ducati bahkan sangat dominan. Fergani menyebut bahwa Ducati memiliki daftar tunggu panjang jika suatu saat mereka memutuskan untuk berpisah dengan Marc. Pernyataan ini bukan bentuk arogansi, melainkan cerminan realitas di grid saat ini. Ducati telah menjadi tolok ukur performa dan hampir semua pembalap bermimpi mendapatkan kursi di Borgo Panigale. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan para pembalap di grid, karena semua orang ingin Ducati. Kata Fergani menempatkan Marc Marquez dalam posisi yang unik. Ia bukan pembalap yang bertahan karena takut kehilangan kesempatan, melainkan pembalap yang memilih bertahan karena ia sudah berada di tempat terbaik. Dalam situasi seperti ini justru Marc yang mengendalikan. Dengan status juara dunia dan performa dominan, ia tidak berada di bawah tekanan untuk segera memutuskan masa depan. Namun alih-alih membuka pintu spekulasi lebih lebar, sikap Marc cenderung tenang. Fokusnya tetap pada apa yang ia miliki saat ini, bukan pada kemungkinan yang belum tentu lebih baik. Musim dingin 2025-2026 menjadi periode refleksi bagi seluruh paddock. Para pembalap beristirahat, tim mengevaluasi dan rumor kembali berputar. Namun di balik semua itu, narasi tentang Marc Marquez terasa lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada urgensi untuk berpindah, tidak ada kegelisahan tentang masa depan jangka pendek. Seluruh aktivitas MotoGP sendiri baru akan kembali saat tes pramusim digelar di Malaysia pada 3-5 Februari 2026, disusul Thailand pada 21 hingga 22 Februari. Hingga saat itu, spekulasi akan terus hidup. Namun setidaknya dari sudut pandang Alberto Fergani, satu hal terlihat jelas. Kesetiaan Marc Marquez pada Ducati bukanlah sikap naif, melainkan keputusan rasional dari seorang juara yang tahu persis apa yang dia butuhkan untuk tetap berada di puncak. Dalam dunia balap, uang memang penting, tetapi tidak pernah cukup untuk membeli rasa percaya diri, kenyamanan dan keyakinan bahwa setiap putaran gas membawa Anda lebih dekat ke kemenangan.
Marc Marquez setidaknya untuk saat ini telah menemukan semua itu di Ducati. Dan selama perasaan itu tetap utuh, godaan sebesar apapun tampaknya hanya akan menjadi latar belakang dari cerita utama yang terus ia tulis di lintasan MotoGP. Marc masih terikat Honda? Begini komentar Livio Suppo soal masa depan Marc Marquez. Kebijaksanaan dalam dunia balap sering lahir dari mereka yang pernah berada di tengah badai, menyaksikan kejayaan sekaligus kejatuhan dari jarak yang sangat dekat. Livio Suppo adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki sudut pandang seperti itu terhadap Marc Marquez, bukan sebagai pengamat luar, melainkan sebagai bagian dari perjalanan terpanjang dan paling menentukan dalam karier sang juara. Ketika musim 2025 bahkan belum sepenuhnya berakhir, pedok MotoGP sudah bergerak lebih cepat dari kalender. Bursa pembalap untuk musim 2027 mulai menjadi topik utama, bukan karena sensasi melainkan karena realitas. Kontrak para pembalap top akan habis hampir bersamaan, dan regulasi teknis baru dengan mesin 850cc akan mengubah segalanya. Dalam situasi seperti ini, menunggu terlalu lama bukanlah kemewahan yang selalu bisa dimiliki. Namun, Marc Marquez bukan pembalap biasa. Setelah menjadi penguasa mutlak di 2025 dan menyamai 9 gelar juara Valentino Rossi di semua kelas, posisinya di pasar bukan sekedar dominan, melainkan menentukan. Kemana Marc melangkah, kesanalah efek domino bergerak. Secara permukaan, segalanya tampak berjalan mulus bersama Ducati. Motor tercepat, tim kompetitif, dan lingkungan yang memberinya kembali rasa percaya diri. Namun sejarah panjang tidak bisa dihapus begitu saja. Honda bukan sekedar mantan tim, melainkan rumah tempat Marc menghabiskan 11 musim, meraih 6 dari 7 gelar juara dunia MotoGP, dan membangun identitasnya sebagai legenda. Di pesta akhir tahun di Borgo Panigale, Marc sendiri tidak sepenuhnya menutup pintu spekulasi. Ia menyebut peluang bertahan pada 2027 sebagai 8 dari 10, sebuah angka yang tinggi tetapi tidak mutlak. Untuk tahun depan, jelas bahwa kami memiliki motor tercepat dan ini adalah yang terpenting, ujar Marc. Kalimat itu menegaskan prioritasnya saat ini, kecepatan dan daya saing. Namun nada bicaranya berubah ketika menyinggung masa depan yang lebih jauh. Untuk 2027 dan 2028 semuanya masih diragukan. Jelas prioritas utama adalah menjadi cepat, dan saya tahu bahwa di Ducati saya bisa melakukannya. Tetapi saya harus memahami banyak hal dan memutuskan apa yang terbaik untuk saya, kata Marc. Tidak ada pejanji, tidak ada komitmen jangka panjang, hanya evaluasi yang jujur. Di titik inilah pandangan Livio Suppo menjadi sangat relevan. Sebagai mantan manajer yang bekerja langsung dengan Marc di Honda Racing, Suppo memahami pola pikir pembalap asal Cervera itu lebih dari kebanyakan orang. Ketika diminta pendapatnya soal masa depan Marc, jawabannya jauh dari kepastian namun syarat makna. Saat ini dia bahkan tidak tahu. Pertama-tama akan tergantung pada bagaimana ia pulih dari cedera untuk kesekian kalinya ini, kata Suppo dengan lugas. Pernyataan ini langsung mematahkan anggapan bahwa keputusan besar sudah ada di tangan. Menurutnya, faktor pertama dan paling krusial adalah kondisi fisik Marc. Bagi Suppo, kesehatan bukan detil kecil. Ia menekankan bahwa bahkan tanpa kondisi fisik 100%, Marc mampu mendominasi kejuaraan dunia. Jika ia menyadari bahwa fisiknya akan kembali prima seperti tahun ini, yang tanpa kondisi 100% pun bisa mendominasi, mungkin saja, kata Suppo, membuka peluang tanpa menyimpulkan apapun. Pernyataan itu menunjukkan betapa keputusan Marc tidak hanya didasarkan pada motor atau proyek teknis, melainkan pada kepercayaan terhadap tubuhnya sendiri. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera dan kembali cedera bahu di Mandalika musim ini, setiap langkah ke depan selalu disertai pertanyaan mendasar, seberapa jauh tubuh ini masih bisa dibawa. Suppo kemudian menyentuh aspek emosional yang sering diremehkan. Begitu banyak hal yang berperan. Saya mengenal Marquez. Ide untuk kembali bekerja sama dengan tim lamanya akan sangat menarik baginya, karena ia tetap terikat dengan mereka, kata Suppo. Ia mengingatkan bahwa hubungan Marc dengan Honda bukan sekedar profesional. Ikatan itu dibangun selama fase terpanjang dalam karier Marc. Honda adalah tempat ia tumbuh, jatuh, bangkit, dan membangun reputasi sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Fase terpanjang dalam kariernya adalah bersama rumah dan tim itu, ujar Suppo. Karena itulah, baginya, kemungkinan kembali ke Honda bukan sesuatu yang mengejutkan. Namun, Suppo juga berhati-hati. Ia tidak terjebak dalam romantisme semata. Saya tidak akan terkejut, namun masih terlalu dini untuk membicarakannya, kata Suppo. Kalimat ini menegaskan bahwa semua kemungkinan masih terbuka, tetapi belum ada dasar kuat untuk kesimpulan final.
Ketika dihadapkan pada realitas bahwa pasar pembalap tidak menunggu siapapun, bahkan sosok sebesar Mark, Supo memberikan jawaban yang kembali mengguncang pedok. "Seseorang seperti dia bisa menunggu selama yang diinginkan," ujar Supo tegas. Pernyataan ini bukan sekedar pujian, melainkan pengakuan atas posisi unik Mark dalam ekosistem MotoGP. Dalam dunia yang bergerak cepat, Mark berada di level di mana waktu justru bisa menunggu keputusannya. Tim-tim akan menyesuaikan, proyek akan diatur ulang, dan strategi pasar akan bergeser, semua demi satu tanda tangan. Ini adalah privilege yang hanya dimiliki oleh segelintir nama dalam sejarah balap. Komentar Livio Supo jika dibaca secara utuh tidak memberikan jawaban pasti, namun justru disitulah kekuatannya. Ia menggambarkan masa depan Mark sebagai persimpangan kompleks antara fisik, emosional, kecepatan, dan makna personal. Ducati menawarkan performa dan stabilitas, Honda menawarkan sejarah dan ikatan yang belum sepenuhnya terputus. Bagi Marc Marquez, keputusan ini bukan soal kembali atau bertahan semata. Ini tentang menentukan bab akhir atau lanjutan dari kisah besar yang sudah ia tulis selama lebih dari 1 dekade. Dan seperti yang ditunjukkan oleh kata-kata Supo, kisah itu masih jauh dari selesai. Di tengah dominasi dan ketidakpastian regulasi baru, satu hal menjadi jelas. Masa depan Marc Marquez tidak akan ditentukan oleh tekanan pasar, melainkan oleh penilaian paling jujur terhadap dirinya sendiri. Dan selama itu belum ia putuskan, seluruh pedok hanya bisa menunggu.